Bahasa menjunjung bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih kakak moderator, dewan juri yang terhormat, serta rekan berpikir kami dari tim oposisi. Sebelum saya menyampaikan argumen saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zaskia Altofunisa Irfan sebagai representatif dari SMAS Islam Terpadu Mutiara. Saya akan berperan sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Dewan ini akan melarang pemukiman warga di daerah rawan bencana. Saya secara tegas, lugas, dan mantap setuju akan mosi perdebatan kali ini. Sebelum saya memasuki argumen saya, izinkan saya memberikan definisi atau pendapat saya mengenai pemukiman dan bencana. Pemukiman ialah sekumpulan manusia yang berada di lingkungan hidup yang sama, atau juga dapat dikatakan lingkungan tempat tinggal manusia. Bencana ialah peristiwa yang mengancam kehidupan masyarakat. Bencana ini dapat terjadi karena faktor alam maupun manusia. Akibat yang ditimbulkan jika terjadinya bencana alam ialah tidak jauh dari korban jiwa dan kerusakan properti. Indonesia adalah negara yang rentan mengalami bencana alam, dimulai dari banjir, cuaca ekstrim, karena Indonesia dilalui oleh angin muson barat dan angin muson timur, lalu juga gempa bumi dan gunung meletus yang terjadi karena letak wilayah Indonesia diapit oleh 3 lempeng, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Dewan juri yang terhormat, di sisi lain, mengapa Indonesia rawan akan bencana alam? Karena wilayah kita dilalui oleh sirkum Pasifik, sabuk Alpide, dan terletak di garis khatulistiwa. Dewan juri yang terhormat, dari awal bulan Januari 2024 hingga saat ini, sudah puluhan bencana alam yang terjadi di tanah air kita, yang telah memakan ribuan korban jiwa, yang dimulai dari balita hingga lansia. Hal itu pun terjadi karena letak pemukiman yang berada di wilayah rawan bencana alam. Jika warga masih acuh pada bencana alam karena berpikir tidak akan terjadi bencana alam jika belum ada himbauan dari BNPB, perlu kita ketahui Dewan Juri yang terhormat, tak selalu bencana alam dapat diprediksi. Contohnya saja letusan Gunung Merapi, gempa bumi, serta tsunami. Maka dari itu, masyarakat dan pemerintah harus mengantisipasi terjadinya bencana alam. Dewan Juri yang terhormat, terdapat beberapa dampak fatal yang terjadi akibat bencana alam ini. Yang pertama ialah memakan korban jiwa. Indonesia dari tahun ke tahun telah terjadi bencana alam yang memakan begitu banyaknya korban jiwa. Selain itu juga dapat mengalami cedera serta luka-luka pada korban. Juga tak dapat kita pungkiri, korban ataupun anak-anak yang mengalami ataupun merasakan bencana alam tak dapat dipungkiri memiliki trauma ataupun masalah psikologis. Kehilangan anggota keluarga ataupun kerabat yang mereka alami pasti menimbulkan trauma, masalah psikologis, luka yang mendalam, serta stres pasca trauma. Lalu juga kerusakan rumah penduduk yang pastinya akan merusak properti serta harta dari masyarakat, yang ujung-ujungnya hal ini akan merancu kepada kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi karena penduduk yang mengalami bencana alam yang berada di area rawan bencana seringkali mengalami kerugian finansial yang sangat besar akibat kerusakan aset yang mereka miliki karena bencana alam yang dihadapi. Berikutnya ialah kondisi sanitasi yang buruk dapat menyebabkan peningkatan penyakit. Faktor ini dapat mengancam kesehatan penduduk, terlebih lagi kepada anak-anak dan lansia, dan juga orang-orang yang memiliki kondisi medis yang sangat rentan. Dewan juri yang terhormat, dampak-dampak yang terjadi bukan hanya kepada manusia, tetapi juga akan memiliki dampak kepada lingkungan. Seperti pencemaran lingkungan pun dapat terjadi karena bencana alam ini. Seperti gempa bumi yang mengguncang wilayah area industri yang berpotensi tumpahnya bahan-bahan kimia juga akan membahayakan kesehatan seluruh makhluk hidup. Bukan hanya manusia saja, tapi seluruh makhluk hidup. Jika hal ini terjadi, akan berakibatkan kepada kerusakan ekosistem dan mengganggunya keseimbangan alam, mengancam kelestarian lingkungan dan rusaknya keanekaragaman hayati. Otomatis hal itu juga akan berdampak kepada manusia.
Dewan Juri yang terhormat, dampak fatal yang telah saya uraikan tadi dapat menyadarkan pemerintah bahwasannya relokasi wilayah bencana sangatlah penting. Selain itu, saya memiliki solusi cerdas yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat untuk menghadapi daerah wilayah rawan bencana. Ialah mitigasi. Mitigasi ialah sebuah upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko bencana alam. Pemerintah dapat membangun kesadaran dan peningkatan masyarakat akan kemampuan menghadapi bencana alam, seperti pengembangan infrastruktur darurat. Contohnya saja tempat evakuasi, posko kesehatan, ataupun rumah sakit yang memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi bencana alam, lalu juga jalur evakuasi yang sangat memadai. Itu adalah hal yang sangat penting untuk menangani bencana alam yang terjadi di Indonesia. Kedua ialah membangun pemukiman di wilayah yang sangat jauh dari area rawan bencana, dari peringatan bencana, lalu juga memberdayakan masyarakat untuk aktif dalam mitigasi bencana. Dengan melakukan mitigasi risiko bencana dapat kita kurangi dan meningkatkan keselamatan serta kesejahteraan penduduk. Dewan Juri yang terhormat, dapat kita ambil contohnya saja, contoh kerugiannya saja kepada fenomena lumpur lapindo. Lumpur lapindo yang hingga saat ini masih aktif, namun di area itu masih terdapat pemukiman yang aktif hingga saat ini. Padahal tahun ke tahun lumpur lapindo meningkat dan memberi ancaman besar akan keberlangsungan hidup manusia. Dewan Juri yang terhormat, bencana merupakan gangguan yang sangat serius terhadap keberfungsian masyarakat hingga menyebabkan kerugian. Maka dari itu, pemerintah harus sigap dan tegas untuk merelokasikan wilayah bencana alam ini. Jika tidak ingin terjadi dampak fatal pada masyarakat Indonesia. Kami sekali lagi menyatakan secara tegas, lugas, dan mantap setuju akan mosi perdebatan kali ini. Sekian argumen dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.